Shalom. Kurang semangat, masih pagi harus semangat. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang ada pada saat pagi hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menghampiri tahta kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati kita, ucapan syukur kita untuk kita datang kepada Tuhan. Berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, menundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam hidup kami. Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih karena kasih-Mu, penyertaan-Mu Bapa. Kami boleh ada sampai saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan. Kami mau pergunakan kesempatan itu untuk kami boleh datang kepadamu mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Untuk kami memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, kalau Allah yang layak kami tinggikan, adalah Allah yang layak kami muliakan Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mungkin mereka dalam perjalanan ke tempat ini. Mari Tuhan Yesus, mari Bapa Engkau percepat langkah mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh datang tempat ini. Mereka boleh bersama-sama kami memuliakan, meninggikan nama-Mu. Memberkati bagi jemaat-jemaat-Mu yang datang pada saat pagi hari ini. Mungkin mereka sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Bagi yang berbeban berat, mempunyai
permasalahan-persoalan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan Yesus, mari Bapa Engkau juga selalu campur tangan. Kuasa Roh Kudus-Mu Bapa boleh mengurapi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh membawa sukacita, boleh Tuhan mendapat kelegaan Tuhan. Dan mendapat jawaban dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, doa kami Tuhan, ucapan syukur kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang layak untuk kita muliakan, kita tinggikan. Dimuliakan, ditinggikan. Kau Yesus kami, Kau Raja kami. Haleluya. Mari Tuhan berkata dalam hidup kami. Oh, haleluya. Katakan dimuliakan. Dimuliakan. Mari kita tinggikan Tuhan.
Mari datang memuliakan nama Tuhan. Kau Raja kami Tuhan. Tuhan yang bertata, Kau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan Rajaku, lebih lagi muliakan Tuhan. Dimuliakan, kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Sorak-sorai buat Tuhan kita, lebih sukacita lagi karena sorak-sorai. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa yang datang pada saat pagi hari ini bersukacita. Amin, amin. Mari tos kanan kiri saudara katakan, mari bersukacita, mari bersukacita. Ayo kasih tos kanan kiri, mari bersukacita. Kita mau siapkan kita untuk kita menerima janji Tuhan. Amin. Siap menerima janji Tuhan, siap menerima janji Tuhan. Kita mau bersukacita. Tuhan memberiku berkira mari yang bersukacita katakan, dan sukacita melimpah. tengok kanan kirinya, minyak yang baru Curahkan sekali lagi ya. haleluya ku bersorak. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tuhan memberiku, Kegiraan kita bersukacita di dalam Tuhan. sukacita Amin. Yes. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari datang pada Tuhan, bersorak. Yeay. Tuhan Yesus yang layak kita muliakan, kita tinggikan, kita mau bergirang buat Tuhan. Yes. Mari bergirang. Yo. Tuhan memuji dan menyembah, katakan sebab inilah yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Ku yang melanda seluruh
puji nama Tuhan saudara. Silakan duduk. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Puji nama Tuhan saudara, pujian yang sungguh luar biasa. Walaupun kita melewati maut, Tuhan Yesus tetap bersama kita, amin. Sebab kita yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita yang sungguh. Puji nama Tuhan saudara, untuk persembahan pertama akan dijalankan. Jalankan tonggolek kita bisa maju ke depan. Dan kita angkat satu pujian bahwa Yesus itulah satu-satunya
satu-satunya penolong kita yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesusku luar biasa, katakan dengan iman. Yesusku luar biasa, Kau luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Angkat jempolnya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ayo angkat tinggi-tinggi. Luar biasa, Yesusku luar biasa. Lebih tinggi lagi jempolnya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan amin, 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 amin. Lagi katakan amin. Haleluya. Amin. Amin. Katakan dengan iman Tuhan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Yesusku luar biasa. Katakan amin. Kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita pada saat pagi hari ini, saudara. Mari persiapkan hatimu untuk kita menerima firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu boleh menopang hidup kita, boleh menjadi jawaban dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau mulia Tuhan. Yesus.
Yesus Tuhan, mulialah namamu. Engkau mulia Tuhan. Yesus anakku, besar kasih-Nya. Katakan dengan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. kasih-Nya tak pernah berubah. Mari datang dengan iman. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar anugerah-Mu, kemurahan, kasih setia, pertolongan, penyertaan dan perlindungan yang Tuhan telah limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi ini Kau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami siap menerima akan kebenaran Allah. Kami siap menerima penyataan Allah, pribadi Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hidup kami, membuka hati kami, bagikan tanah hati yang baik dan subur, siap mendapatkan taburan firman Allah. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan dan sekitar ruangan tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami siap menerima firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua baik, bahagia. Kita bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, dan kita tidak akan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita bersama-sama akan menikmati yaitu kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang saat pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-31, jalan Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan iman, dengan suara yang keras. Mazmur pasal 18 ayat 31. Sudah ketemu semua? Masih mencari silahkan. Masih ada yang bawa Alkitab? Masih tolong angkat Alkitabnya yang bawa Alkitab. Oh puji Tuhan, masih banyak. Ya, puji Tuhan. Sudah siap baca firman Tuhan? 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Puji Tuhan, berbahagia bagi mereka yang membaca firman Tuhan, mereka yang mendengar, yang berbahagia kedua-duanya membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, apabila kita membaca seluruh pasal ini, ya pasal ini ada 51 ayat. Kita dapat menemukan bagaimana Daud menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena kemurahannya, karena anugerahnya, karena kebaikannya, karena segala perbuatan ajaib dan perlindungan Tuhan bagi hidupnya. Itu yang menjadi, saudara, yang terjadi atau menjadi alasan saudara, ya, di mana Allah bertindak demikian dalam hidup Daud. Mengapa saudara? Karena Daud sejak kecil, sejak muda, dia telah membangun hubungan yang khusus, hubungan yang intim
hubungan yang dekat dan melekat saudara, erat kepada Tuhan. Sejak dia menjadi gembala domba di padang rumput, sampai dia menjadi raja, Daud tidak pernah melupakan Tuhan. Luar biasa. Daud tidak pernah melupakan Tuhan, Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Daud tidak pernah renggang sedikit pun dengan Tuhan, saking dekatnya dan melekatnya kepada Tuhan. Saudara, itulah kehidupan Daud, saudara. Ya, ini yang membuat Daud, saudara, kedekatannya, hubungan dengan Tuhan, intimnya dengan Tuhan, membuat Daud dapat memahami segala jalan Tuhan yang baik, benar, dan sempurna. Saudara, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita akan memahami, mengerti, mengetahui jalan Tuhan yang baik, yang benar, dan sempurna. Banyak orang-orang pengikut Tuhan tidak mengerti hal itu. Sehingga apa? Sehingga mereka mengeluh. Mereka menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan kecewa. Karena tidak dapat memahami, mengerti, mengenal, mengetahui jalan Tuhan, segala jalan Tuhan yang baik, benar, dan sempurna itu. Di sini saudara ada kunci sukses. Ya, kunci sukses. Yaitu kebaikan, kebenaran, kesempurnaan. Jalan Tuhan membuat hidup kita akan berbuahkan indah, mulia, dan manis. Jika kita mau menjalani dengan sabar dan tekun dan memperdalam akar iman. Inilah kunci sukses yang dialami oleh Daud. Demikian pula pagi hari ini saudara, kunci sukses itu juga menjadi moto dalam hidup kita. Menjadi pedoman hidup kita, menjadi tuntunan dasar hidup kita. Kebaikan, sekali lagi kami ulangi, kebenaran dan kesempurnaan jalan Tuhan membuat hidup kita menjadi indah, saudara, menjadi mulia, menjadi manis. Jika kita mau menjalani dengan sabar dan tekun, bahkan memperdalam iman kita. Saudara kasih dalam Kristus, di sini dikatakan jalan Tuhan yang baik, benar, dan sempurna, saudara. Ya, bukannya tidak ada namanya hambatan. Tidak ada namanya rintangan, tantangan, ujian dan pencobaan, saudara. Ya, atau bebas daripada hambatan. Mulus, jalannya mulus, lurus, rata, nyaman, aman, enak. Tidak ada kerikil, tidak berkelok-kelok, tidak naik turun. Saudara, jalan Tuhan tidak seperti Tuhan tidak pernah menjanjikan. Kalau saudara ikut Tuhan, saudara tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami tantangan, tidak akan mengalami namanya peperangan hidup, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan berjanji Tuhan menyertai saudara, amin. Kalau Tuhan menyertai dimanapun kita berada, meskipun di dalam lembah kekelaman, kalau bersama dengan Tuhan kita tidak akan takut. Meskipun kita harus menghadapi peperangan yang besar, kalau bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kita terjepit, terhimpit saudara kalau bersama dengan Tuhan.
saudara tidak akan gepeng. Haleluya, tahu gepeng saudara? Gepeng bukan lawak gepeng saudara. Cemet, tidak akan cemet saudara. Kalau bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun ada badai, angin ribut saudara, sudah tidak akan terhempas. Bahkan sekalipun kita jatuh, tangan Tuhan akan mengangkat kita. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari semuanya. Selama kita ada di dalam dunia ini. Jalan Tuhan baik, benar, sempurna. Artinya apa? Utuh, lengkap, tidak bercacat dan tidak bercela. Itu jalan Tuhan baik, benar dan sempurna itu. Utuh. Jadi kalau saudara percaya Tuhan ya utuh. Ibadah ya utuh. Dari awal sampai selesai. Amin. Sampai doa berkat. Kadang-kadang orang doa berkat sudah minggat saudara. Belum doa berkat sudah minggat. Tahu maksudnya? Sudah angkat kaki. Utuh. Saudara, iman kepada Tuhan juga utuh. Saudara ikut Tuhan, saudara utuh apa? Dari palung sampai palang. Tahu palung apa? Sebentar lagi kita akan rayakan dari palungan sampai palang sampai salib itu utuh. Makanya kalau saudara ngerti jalan Tuhan, saudara tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh. Oh, ini memang jalannya Tuhan. Baik untuk kita belum tentu baik untuk Tuhan. Baik, benar, sempurna untuk Tuhan justru membawa saudara menghadapi suatu proses namanya giling sampai lembut saudara. Nah, aku kasih kita lihat di sini ketika Tuhan saudara, jadi ketika Tuhan dalam ayat mengaplikasikan jalannya yang benar kepada kita semua. Sekali lagi ketika Tuhan ingin mengaplikasikan jalannya yang benar, yang baik, yang sempurna dalam hidup kita, seringkali terjadi yaitu masalah dalam hidup manusia. Karena apa saudara-saudara manusia yang tidak sempurna? Kesempurnaan jalan Tuhan saudara ya sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami oleh logika kita yang terbatas ini. Sehingga seringkali membuat kita komplain dengan Tuhan, protes. Tuhan, aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah melayani, mengapa harus mengalami seperti ini? Ada seorang Kristen pada waktu menghadapi suatu masalah, kesulitan dan kesukaran. Tuhan, apa ono enggak kue? Wah, aneh saudara. Kayak ada Tuhan pun di mana-mana Tuhan ada. Apakah engkau ada Tuhan? Engkau biarkan aku harus mengalami seperti masalah seperti ini. Satu belum selesai, satu datang lagi. Silih berganti berdatangan dalam hidup. Tidak diundang teko saudara. Untuk ngusirnya yaitu sangat sulit. Nah, sudah aku kasih dalam Yesus Kristus, ya, bahkan sampai bersungut-sungut menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa kita tidak dapat memahami jalannya Tuhan yang baik, benar, dan sempurna? Daud, jalan Tuhan membuat hidup Daud dilupakan, tidak dianggap. Dilupakan oleh orang tuanya, tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, direndahkan, disepelekan saudara. Ya, tidak diperhitungkan. Itu Daud, itu jalannya Tuhan. Yang baik, benar, dan sempurna harus dihadapi, harus diterima.
Kalau sudah merasa tidak diwongke, merasa direndahkan, merasa tidak dianggap, bahkan dilupakan. Oh, itu jalan Tuhan mungkin dalam hidup saudara. Halo? Pernah saudara menolong seseorang? Setelah orang itu berhasil melupakan saudara? Kalau saudara tahu jalan Tuhan, saudara akan ngundat-ngundat, oh itu saya tak tolong, gak tolong, itu keleleran. Kalau tahu jalannya Tuhan, saudara tidak akan ngundat-ngundat, mengungkit-ungkit. Kondisi itu aku melarat gak duwe. Karena saudara tolong menjadi mungkin lebih berhasil, lebih sukses dari saudara. Nah, itulah jalannya Tuhan. Saudara tidak boleh iri. Tidak boleh mungkit-mungkit, sudah mungkit-mungkit berarti saudara sendiri yang tidak tahu jalannya Tuhan, saudara. Jalannya Tuhan, saudara, dia harus menghadapi Goliat, musuh yang tidak seimbang. Menurut perhitungan tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu, musuh yang tidak seimbang. Kalau bagi saya seperti semut dan gajah. Semut dan gajah diinjak habislah. Tetapi kalau semut itu punya hikmat, saudara. Bisakah kira-kira semut mengalahkan gajah? Bagaimana caranya? Mlebu di kuping, saudara. Masuk di kuping, geruduk-geruduk, iya dia ngamuk, saudara. Ya. Akhirnya beri sana beri sini, akhirnya saudara kelelahan, ya hikmat. Tidak mungkin Daud demikian pula mengalahkan Goliat. Ya, dia tidak mengandalkan kemampuannya karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu jalan bagaimana cara untuk mengalahkan Daud. Mengalahkan Goliat, saudara. Daud mengalahkan, bagaimana caranya? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia tahu Tuhan akan memberikan jalan. Semua Goliat ditutupi dengan baju baja, tetapi ada celah. Di mana celah yang terbuka? Dahi. Saudara, demikian pula ada masalah yang besar. Bagaimana cara mengatasi? Ini kebutuhan yang besar. Bagaimana cara untuk yaitu menutupi masalah yang kebutuhan yang besar ini? Berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Demikian pula saudara pada waktu dia menghadapi Saul. Ya, dia dikejar-kejar padahal itu mertuanya. Dia menghadapi maut, saudara. Itulah jalan Tuhan. Dia menghadapi banyak peperangan. Situasi yang sangat berat. Dikatakan mertuanya sendiri mengejar-kejar. Dia harus sembunyi di gua. Dia harus sembunyi di gua, saudara. Ya. Dan kita lihat, saudaraku kasih, Daud mampu melihat, memahami, mengenal situasi itu. Dari apa? Dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia, yaitu pandang dunia. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu menggunakan yaitu caranya Tuhan, bukan cara manusia. Saudara, itu jalannya Tuhan. Menghadapi semuanya itu, saudara. Ayat 21-22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Dalam situasi dari dia muda jadi gembala menghadapi Saul, menghadapi mertuanya dalam peperangan, saudara. Ya, ini pengakuan Daud. Tuhan memperlakukan sesuai dengan kebenarannya.
Seolah-olah aku sudah membela negara, mengalahkan musuh, seharusnya dapat penghargaan. Mendapat nama, penghargaan, disanjung, tetapi justru kebalikannya. Seharusnya negara memberikan suatu penghargaan, tetapi tidak. Raja pun tidak memberikan penghargaan, bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Kalau saudara mengerti jalan Tuhan, Daud dia mengerti jalan. Dengan menjalani hidup itu dia tahu jalan, memang kami harus menjalani seperti ini. Inilah jalannya Tuhan. Saudara, inilah jalannya Tuhan. Bagaimana Daud dapat memahami jalannya Tuhan baik, benar, dan sempurna itu, saudara. Daud menerima, saudaraku kasih, dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Mengikuti, mengalir saja. Apa katanya Tuhan, apa jari Tuhan. Tuhan menuntun kemana, membawa kemana. Kalau itu Tuhan yang menuntun, saudara, meskipun saudara harus melalui lautan api, saudara dapat melewatinya. Amin. Dapat melewati, tidak terbakar. Seperti siapa? Pemuda SMA, dia masuk dapur api, itu jalannya Tuhan. Dia harus dibakar. Tapi kalau Allah beserta, saudara, api tidak akan menghanguskannya. Amin. Justru membuat dia, nama Tuhan dipermuliakan. Raja yang tidak mengenal Tuhan, dia puji Tuhan, luar biasa. Untuk menyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kita harus melewati semuanya. Itu, saudara. Ya, melewati semuanya. Jadi Daud menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, dan mengikuti. Saudara, kalau boleh saya ceritakan, tahun 79 keluar dari sekolah Alkitab, saya dipanggil oleh gembala, saya pengerja. Ali, kamu pilih sekarang, ada 3 pelayanan di Karangan, di Kutorejo, dan di Kaliputih. 79. Di Karangan itu ada tanah di pinggir jalan. Jemaatnya itu keluarganya, istri saya, keluarga. Saya tahu mereka mengerti pekerjaan, mengerti itu hidup hamba Tuhan. Saya tahu. Sebab apa? Dari tahun 77 sampai 79, yaitu saya mengembalikan BPDI Karangan itu sudah keluar, jemaatnya sudah domba yang tidak bergembala, mengembalikannya. Saya jadi pengerja di situ. Saya kasih. Lantas di Kutorejo itu pinggir jalan di kecamatan. Pilih, saya tidak mau pilih, saudara. Kalau pilih berarti saya mengikuti jalan saya, pikiran saya, kehendak saya, kemauan saya. Lah kemauan saya di Karangan ada tanah pinggir jalan, tinggal bangun. Ada di Kutorejo di tengah kecamatan, saudara. Saya katakan memang ada yang ibadah janda tapi sekolah minggu. Sekolah minggu itu bagi saya itu mutiara, dan betul, saudara. Tiap minggu dia ibadah di Delanggu, 2 mobil sekolah minggu. Saya kembalikan kepada gembala, terserah gembala taruh saya di mana. Kamu pergi ke Kaliputih, hanya jalan tuh. Di Kaliputih, saudara, ini jalan dari Kebonagung masuk Kaliputih itu jalannya aspal belum makadam. Kalau hujan lumpur dari Lengkong ke Kaliputih. Demikian pula sering kalau saya datang ibadah hari Rebo itu, saudaraku kasih mau berangkat jatuh lumpur semua, pulang demikian pula, saudara. Tapi inilah jalan Tuhan. Makanya saya itu dipoto di belakang itu, itulah sejarah. Gereja dari bambu. Sejarah, saya tidak akan melupakan sejarah dari bambu gereja di depannya halamannya Bapak Topo. Saya tidak akan pernah melupakan itu, saudara. Adanya bisa seperti ini karena saya harus melewati, itulah jalannya Tuhan. Harus menghadapi. Begitu saya datang masih bujang, saudara. Saya belum menikah. Saya
menghadapi Spika. Ono di sini, ono Kristen di sini. Saya harus datang ke sini. Saya cari sejarah di sini ini. Orang Kali Putih ini nenek moyangnya itu orang Mojowarno, namanya Pak Yusuf, orang Kristen. Loh begitu. Nah itu saya sampaikan kepada Pak Camat. Pak Camat orang Madura, kok bisa seperti itu? Kalau bisa enggak ada orang di sini. Bisa muncul lagi saya katakan. Nenek moyang orang Kali Putih. Namanya itu waktu itu ada Mbah Lurah, dia tahu ya betul apa yang diceritakan nenek moyangnya orang. Jadi muncul lagi orang. Itu jalannya. Begitu saya ditempatkan di tempat ini saudara, yaitu jemaat itu tidak berkembang, tidak bertumbuh, maju, tidak maju. Gak urip mati, gak mati. Bagi saya waktu itu, oh saya dipanggil siapa tidak. Saya yaitu dipanggil majelis daerah, ditaruh daerah Jember. Kalau jalan saya, pikiran saya berangkat saudara. Di sini belum tidak punya gereja, gereja dari bambu tanah tidak ada. Di sana ada gedung gereja 7x15, pastori ada. Dia bilang, majelis daerah bilang gitu, di sana kamu tidak perlu mikir tentang makan, 1 bulan sekali jemaat memberi beras sekarung, tinggal kamu melayani saja. Kalau jalan saya, pikiran saya, kehendak saya saudara, yo berangkat ke sana. Kami berdoa, saya bilang sama majelis, salah satu anggota majelis, dia bilang ya tinggal kamu iya atau tidak, sebab calon banyak yang mencalonkan, tapi calon saya tidak ada yang berani. Saudara, berarti 100% saya kalau iya saya berangkat. Tetapi saya bilang duduk, saya tunduk kepala. Saya tunggu 1 minggu. Hari ini iya, kamu siap-siap berangkat. Diam saja. Dia tanya, di sana jemaatmu di sana sedang mengalah. Apa kamu masih senang pelayanan di Kali Putih? Ya senang, pulang lagi kan, saya pulang. Saya tunggu 1 minggu tidak boleh berdoa. Kamu masih senang di Kali Putih? Ya senang, jemaatnya 8 orang tua sekolah minggu 12. Kasih dalam Yesus Kristus. Setelah itu saudara, demikian pula kalau saya ikut jalan saya, pikiran saya saudara. Setelah 1 tahun kemudian ada pendeta panggil saya di daerah Semarang. 1 minggu saya pelayanan di sana. Di sana ada di tengah-tengah perkebunan gereja itu 7x20 besar gerejanya. Ada pastori. Saya suruh pelayanan di sana. Setelah itu saya saya pulang. Saya pulang, saya panggil sama balasan. Kamu pindah ke sana ya? Kamu tidak ngomong sama saya. Kamu mau lari dari pelayanan. Saya bilang, saya memang ke sana, tapi saya tidak sejahtera. Saudara kasih, kita bisa apa yang saya ceritakan ini, jalan yang kita tempuh, jalan kita, kemauan kita, kehendak kita, atau jalan Tuhan yang baik, benar dan sempurna. Jalan yang kita pilih belum tentu baik, benar dan sempurna. Menurut kita baik, tapi belum tentu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang dianggap jalan itu lurus oleh manusia, tapi ujungnya menuju kepada maut. Jalanku, firman Tuhan katakan, bukan jalan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ikuti jalan Tuhan. Dan jalan Daud seperti ini saudara. Dia harus banyak menghadapi seperti itu. Untuk dia duduk menjadi raja saudara. Daud mengingat segala kebaikan Tuhan. Daud saudaraku kasih, yaitu memeriksa hidupnya apakah sudah selaras yaitu dengan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama kita Daud menerima dan mengikuti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, itu pertama. Yang kedua, Daud mengingat segala kebaikan Tuhan dalam step per step dalam perjalanannya. Pada waktu dia mengembala, Tuhan tolong untuk menghadapi binatang buas.
Pada waktu menghadapi Goliat dia menang, saudara. Pada waktu menghadapi Saul, yaitu dia luput berkali-kali mau dibunuh, saudaraku. Dia mengingat kebaikan Tuhan, saudara. Selanjutnya yang ketiga, Daud memeriksa hidupnya apakah sudah selaras dengan kehendak Allah. Hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita. Contoh yang kedua, saudara Yusuf, jalan Tuhan yang baik, yang benar, yang sempurna membuat hidup Yusuf begitu berat saudara, dibenci saudara-saudaranya, ya, dibenci oleh saudara-saudaranya, ya, benci oleh saudara-saudaranya. Selanjutnya saudaraku kasih, ya, dia menderita, dibuat menderita oleh saudara-saudaranya. Dia difitnah padahal dia tidak berbuat apa-apa. Dia dipenjara, dilupakan oleh orang yang pernah ditolong. Tapi Yusuf menjalani, saudara, dengan sabar, setia dan tekun. Sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Amin. Itulah jalan Tuhan yang baik dan benar, membawa hidup seperti itu. Proses hidup. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Saudara. Contoh yang ketiga, saudara tahu, yaitu dalam kisah mengenai Rut. Rut itu orang Moab. Menantu Naomi. Naomi pada waktu dia pergi dari Bethlehem Yehuda, dia pergi yaitu ke Moab. Kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab yang bernama Rut dan Orpa. Tak lama kemudian kedua Mahlon dan Chilion meninggal. Tinggal seorang dia berangkat yaitu 4 orang. Sekarang dia tinggal seorang diri di negeri orang asing. Baru dia ingat, saudara, itulah yang orang yang tinggalkan Tuhan seperti ini, jauh dari Tuhan. Naomi pertama-tama bersama Elimelech, dia tidak mengikuti jalan Tuhan. Tapi dia mengikuti jalan sendiri. Dia melihat dunia lebih baik, lebih makmur, lebih subur, lebih gemuk-gemuk. Lalu dia pergilah ke sana pada waktu mengalami kelaparan. Matilah Mahlon dan Chilion. Dan yaitu kita lihat sekarang, yaitu satu rumah ada 3 janda. Janda-janda semua. Namanya janda Naomi, janda Orpa dan janda Orfa dan janda saudara. Setelah itu Naomi dia panggil, ya, kamu pulanglah ke negeri. Apa yang kau harapkan dalam hidupku? Meskipun aku menikah dan melahirkan anak, kamu harus menunggu lama, tidak mungkin. Pulanglah kamu. Kamu masih muda, masih enom, masih payu, masih ayu. Mungkin kamu pulang akeh nanti di sana orang-orang yang mau menikahimu untuk masa depanmu. Itu rahasiat Naomi. Orpa langsung dia meninggalkan. Dia pergi ke Moab. Tetapi Rut dia tetap saudara. Dia mengikuti, ini bukan mertua, bekas mertua. Gak punya apa-apa. Pulanglah kamu. Rut katakan, jangan paksakan aku. Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Negerimu adalah negeriku. Di mana kamu tidur, aku tidur. Di mana aku mati, juga aku mati di sana. Luar biasa, saudara. Orang Moab yang tidak mengenal Tuhan. Seperti pulanglah mereka Bethlehem Yehuda, begitu pulang orang-orang menyebut, oh Naomi pulang, disambut dengan baik. Saudara, yang Naomi katakan jangan panggil aku Naomi. Artinya Naomi apa? Siapa yang tahu? Halo? Apa? Artinya Naomi apa? Manis. Katakan gitu aja. Tapi dikatakan jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara.
Sesuatu yang pahit ku rasakan, ku alami di sana, ku terima panggilan Naomi. Rut, saudara, ikut Naomi, hidupnya pahit, gak punya apa-apa, gak ada yang diharapkan. Tapi Rut dia pergi ke Bethlehem Yehuda. Saudara, di sana apa yang dilakukan? Saudara kasih, justru mantan menantu ini yang menanggung hidup. Dengan cara apa? Dia ngasak, tahu ngasak? Leles padi, leles gandum, saudara, untuk menghidupi dirinya dan mertuanya. Saudara, kalau menurut saudara gimana bekas mertua? Menjadi tanggungannya. Setiap hari dari pagi sampai sore dikatakan tidak pernah berhenti dia bekerja. Luar biasa. Rut itu contoh seorang wanita yang sangat amat rajin. Bukan pemalas. Halo? Rajin. Bukan pemalas. Dia bekerja, dia tidak pernah pikir untuk masa depannya. Yang penting dia mengikuti saja. Mengikuti Naomi pergi ke Bethlehem Yehuda. Dia tinggalkan sanak famili, tinggalkan keluarga untuk ikut, yaitu janda yang miskin, hidupnya pahit. Pernahkah dia pikir Naomi Rut ini? Akhirnya apa, saudara? Singkat cerita, Rut ini rupanya ada yang memperhatikan. Dan akhirnya Rut ini yaitu dinikahi oleh seorang bos. Namanya Boas. Boas. Pernahkah dia berpikir bahwa aku tinggalkan Moab pergi ke Bethlehem Yehuda mendapat suami seorang yang kaya raya? Dan yang luar biasa, saudara, singkat cerita, dari keturunan yaitu dari silsilah Yesus Kristus, nama Rut ini ditulis di situ. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Itulah jalannya tuh. Dia tinggalkan sanak famili Moab, dia pergi yaitu ikut calon mertua yang tidak punya apa-apa, hidupnya pahit, saudara. Pekerjaannya hanya leles ngasak, saudara. Ya. Memungut yaitu gandum-gandum yang kececeran dengan rajin dan setia. Makanya saudara, itulah jalannya Tuhan. Kalau mungkin jalan saudara ngapain? Saya hidup, saya pulang punya suami, nanti sekarang ikut mertua, apa yang kita harapkan? Kalau sudah berpikir pakai logika, saudara, tidak masuk akal, saudara, tidak mungkin saudara mau lakukan itu. Tetapi itulah jalannya Tuhan. Dari seorang ngasak, saudara, buruh tani, akhirnya menjadi bos, jadi juragan. Nikah orang yang kaya. Amin, saudara, jalannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari-hari? Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang dalam firman. Ya, untuk dapat memahami jalannya Tuhan, mengerti memahami jalannya Tuhan yang baik, benar dan sempurna, saudara. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya masing-masing, semuanya harus, saudaraku kasih, kita mau ikuti, kita mau terima dengan sesungguh hati kita. Jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah menyerah. Dengan ayat ini, saudara, saya mengingat perjalanan saya. Kalau saya dulu memilih kemauan saya sendiri, saya tidak akan mengalami seperti ini. Saya tidak akan pernah mengalami, inilah jalannya Tuhan. Saudara, berapa tahun? Ya, puluhan tahun, saudara. Saya pernah putus asa selama tahun 81 sampai 2020 tahun. Gereja kok bisa Tuhan, kalau apa salah saya? Kalau
saya membuat pekerjaan Tuhan ini di tempat tidak berkembang, ya sudah terserah Tuhan mau pindah kemana saya mau. Itu jalan. Tapi Tuhan katakan kamu tetap tinggal di situ. Ingat kisah tentang Ishak pada waktu menghadapi kelaparan. Tuhan jalannya Tuhan, kamu akan tetap tinggal di tempat, jangan pergi ke Mesir. Bahkan kamu menabur dalam keadaan paceklik itu, menabur kamu. Itu jalannya Tuhan. Bagaimana pada waktu saudara mengalami krisis kritis saudara? Pernahkah saudara mengalami itu? Dan pada waktu gereja membutuhkan dana, apakah saudara mau menabur? Kalau saudara dalam kelimpahan gampang menabur, tapi dalam keadaan krisis saudara menabur. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ishak mengikuti jalannya Tuhan yang baik, benar dan sempurna. Dia menabur, pada tahun itu dia menuai 100 kali lipat ganda. Mau berkat 100 kali lipat ganda? Pada saat saudara datang ke gereja ini saudara menabur. Menabur dengan sukacita, apa dengan paksa, terpaksa? Halo? Saudara akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Itu menabur saudara. Jadi di sini harus kita mengetahui, jangan mudah putus asa, kecewa. Kami pernah putus asa, kecewa. Saudara, ini pengalaman hidup dalam hidup saya, pengalaman hidup. Jadi saya tidak akan melakukan lagi saudara. Jadi di sini ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan yang kita alami, tentu kita tidak akan melupakannya. Mengapa bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan? Padahal Tuhan begitu luar biasa untuk menolong, mengadakan mujizat pemeliharaan. Karena dia lupa, pada waktu dia menghadapi masalah, dia lupa pertolongan Tuhan. Salah. Dia lupa bahwa Tuhan yang dia sembah tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya dan pertolongannya itu tetap sama saudara. Jadikan apa yang terjadi dalam hidup ini saudara, dalam kita mengikuti jalannya Tuhan, jadikan sebagai semangat untuk terus saudara berharap kepada Tuhan. Belajar untuk senantiasa memeriksa hidup kita ini yang kita jalani. Pastikan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jalan Tuhan itu apa? Salib. Jadi kalau saudara tahu mengikuti jalan yang baik dan benar, sempurna itu adalah salib. Kalau salib saudara kasih direbahkan menjadi jembatan. Pada waktu saudara berjalan, salib kan ada palang begini. Pada waktu saudara ada di palang itu berarti di 4 persimpangan jalan. Pada waktu di 4 persimpangan, bagaimana saudara memilih jalan salib ini? Ke kanan atau ke kiri atau mundur atau tetap maju? Yang harus saudara jalani kemana? Ke kanan, ke kiri, mundur atau maju? Maju? Maju saja. Tuhan beserta, bukan mundur. Saudara, lurus ke depan. Maju terus, bukan ke kanan ke kiri. Firman Tuhan katakan jangan kamu menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi berjalan terus akan membuat hidup saudara berhasil dan beruntung. Di mana ayatnya itu, siapa yang tahu tak kasih hadiah? Halo.
Jangan menyimpang ke kanan tetapi berjalan terus mengikuti kehendak Tuhan, jalan yang baik dan benar. Ujung-ujungnya berhasil, beruntung dan sukses. Amin. Mau seperti itu, terus maju. Saudara tidak usah dengar kanan kiri ngomong apa. Saudara pada waktu melayani mungkin ada suara-suara yang sumbang, yang melemahkan saudara, ngeritik saudara, ngenyek saudara. Nah itu kanan kiri. Ya apa iki aku mundur, apa terus saudara. Akan kehilangan berkat saudara. Jangan noleh kanan kiri. Saudara harus ke depan. Salib itu juga harus berdiri saudara, ya kan? Berdiri saudara. Ya, jalan berdiri. Berarti naik. Ya, juga ada palang. Ini saya katakan sayap. Ya, sayap. Saudara akan terus naik ke atas atau saudara akan pakai sayap saudara? Oh, pakai sayap terbang seperti pujian. Ya. Melewati angin, terbang tinggi seperti Raja Wali. Sampai di mana kekuatan saudara? Saudara kalau menggunakan sayap saudara, oh sempleh sayap saudara, tidak akan mampu. Tapi saudara tetap naik dengan kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Kalau saudara naik akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Benar? Percaya saudara, naik, setia, sungguh-sungguh, naikkan kehidupan saudara, tingkatkan doa saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara. Kok sepi? Saya belajar naik, cuma kata-kata naik saja kok sepi. Mau naik, meningkat, jadi kepala, bukan jadi ekor. Firman Tuhan katakan, engkau akan naik, kalau naik engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Ada di atas. Itulah kemuliaan Tuhan, sesuatu yang baik dan benar. Telah dialami oleh Daud, telah dialami oleh Yusuf, telah dialami oleh yaitu Rut saudara. Itu jalannya Tuhan. Mari kita berjalan pada jalan yang baik dan jangan kita menyimpang ke kanan ke kiri saudara. Tapi kita mau tetap naik saudara. Meskipun banyak tantangan seperti panjat tebing saudara naik. Tidak usah lihat bawah, tidak usah lihat kanan kiri. Lihatlah ke atas. Di mana ada janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara datang ke tempat ini, saudara kalau lihat saya, lihat firman Tuhan saudara. Tapi lihat Tuhan yang punya firman Tuhan. Yang akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara semua. Kami undang semua bangkit berdiri, kita baca kembali ayat yang Mas tadi ya. Ayo kita berdiri. Saudara, kita baca ayat Mas tadi bersama-sama. Ada pujian seperti ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di mana? Surga. Itulah janji Tuhan. Kita mau jalan pada jalannya Tuhan. Seperti Daud, pengalaman Daud menjadi pelajaran kita pagi ini. Kita mau belajar pengalaman Daud berjalan pada jalan Tuhan. Kita akan baca dengan suara yang keras. 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Imani ayat ini. Saudara sekarang saya tidak tahu saudara sedang menghadapi apa, masalah apa. Inilah jalannya Tuhan. Jangan saudara pilih jalan saudara, pikiran saudara. Maunya saudara biarlah maunya Tuhan. Jalan Tuhan baik, benar dan sempurna. Saudara akan mengalami sesuatu yang manis, yang indah dan mulia. Dikatakan kalau sudah berjalan pada jalannya Tuhan, Tuhan akan menjadi perisai saudara.
untuk yaitu memagari hidup saudara. Dia akan jadi pelindung bagi saudara sehingga saudara mendapat janji Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Yusuf, dia menjadi dimuliakan. Sebagaimana Rut saudara yang tidak pernah pikirkan, dia seorang ngasak peluru menjadi orang yang diberkati dan orang yang kaya raya. Tidak pernah dia pikirkan. Demikian pula Daud seorang gembala domba menjadi raja, yaitu Raja Israel yang diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Ada satu ayat dikatakan demikian, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, timbul dalam hati engkau doakan, itu disediakan oleh Allah. Tapi tidak berhenti sampai bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka menurut jalannya Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Angkat tangan saudara, rasakan penyertaan Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun, Tuhan menyertai kita. Haleluya. Oh haleluya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Oh haleluya, jalan-Mu, jalan yang baik, benar dan sempurna. Ajar kami untuk mengerti, memahami, mengenal jalan-Mu Tuhan. Meskipun itu tidak enak, tidak nyaman Tuhan, banyak duri yang mengancam, jalan yang terjal, namun apabila itu jalannya Tuhan, kami boleh melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Luar biasa kasih-Mu, sungguh besar bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Markus dari berangkal maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak Pendeta Markus dari berangkal berdoa. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu berdamai sejahtera, walau di tengah inginku selalu bersama, rasakan amin, haleluya. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, arti hadiran lagi katakan arti kehadiran, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan memulihkan setiap keadaan kami. Kami yang sering memilih jalan sendiri tanpa mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Ya Rabbal Oh, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan begitu luar biasa pagi hari. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kita sering memilih untuk mengikuti keinginan kita. Kita tidak mau tahu hatinya Tuhan. Kita sering menyakiti perasaan Tuhan. Bapa, ampuni kami semua. Ampuni umat-Mu. Ampuni kami mau berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Karena jalan-Mu sempurna. Jalan-Mu sempurna bagi kami. Berkati seluruh sedang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan membawa beban berat, persoalan apapun yang mereka bawa, saat ini telah diangkat oleh Tuhan. Kami menjadi pemenang. Mereka yang datang dengan sakit secara fisik, mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang datang sakit secara rohani, sakit secara iman, saat ini dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kemenangan, berkat ada di dalam hidup kami. Berkati Om Tante di tempat ini, dari usia mereka yang sudah tidak muda, terus memakai mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, beri pengurapan-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan Om Tante di tempat ini, menjadi berkat dan mendewasakan jemaat-Mu, umat-Mu. Tuhan, sebelum Engkau datang kedua kali, sempurna di dalam iman. Terima kasih Tuhan, berkati KTO keluarga, berkati semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, amin.
Kita mau turut dengan jalan Tuhan. Kita mau belajar taat karena jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Puji nama Tuhan, saudara, persembahan kedua akan dijalankan. Penjalan kantong elekte bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panci keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Puji nama Tuhan. Kita telah dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Pesan apa yang Bapak Ibu Saudara terima hari ini? Pesan apa Bapak Ibu? Hah? Hah? Ikut jalannya Tuhan. Terus apa lagi? Kita harus mau menurut, taat. Ini pesan hari ini yang kita terima untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Bapak Ibu merasa terberkati? Amin, haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini membawa kita untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada keluarga kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, pekerjaan yang Ibu kerjakan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan untuk berita, yaitu sepanjang pekerjaan dan sepanjang minggu, mungkin Bapak Gembala, Pak Adi Stefanus atau Mas Yona untuk melaporkan, yaitu ini.
Puji nama Tuhan. Saya sebagai bendara Kasih Musik Gereja. Ini ada yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi kita baru saja untuk membeli mic. Jadi kita beli mic kemarin itu, dan untuk bertanya nih Bapak Ibu. Jadi kita baru saja membeli mic yaitu merek Ashley. Untuk harga dari mic ini yaitu 1.600.000. 1.600.000 itu kita mengambil dari kas musik 1.200.000 dan 400.000 itu persembahan dari ibadah gabungan remaja dan pemuda. Dan untuk saya juga akan melaporkan untuk saldo musik. Jadi untuk saldo musik dari bulan Januari sampai dengan September itu ada Rp2.026.900 dikurangi untuk pengeluaran bulan September ini, yaitu untuk pembelian mic yaitu 1.200.000. Jadi untuk kekurangannya yang 400.000 itu diambilkan persembahan dari ibadah gabungan remaja dan pemuda. Dan juga saya mengimbau untuk Bapak Ibu Saudara bila berkenan untuk menabur di kas musik, itu ada yang di kotak putih. Untuk kas musik kita itu juga dari pemain musik dan para pelayan Tuhan. Setiap minggu kita menabur situ, dan juga kita mengimbau juga ke Bapak Ibu Saudara. Jadi bila ingin menabur di kas musik, itu ada di kotak sebelah kiri yang warna putih. Itu saja Bapak Ibu untuk yang perlu saya umumkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyingkat waktu, saudara, setelah ibadah, koordinator untuk perayaan Natal, jadi Paskah sama Natal ya. Jadi makanya waktu Paskah tidak kami bubarkan. Perlu saya sampaikan, nanti nama-nama yang ada ini jangan pulang. Nanti akan adakan rapat untuk yaitu rapat pertama yaitu untuk kita mengadakan perayaan Natal tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Itu sudah kita tetapkan ya. Pembina penasihat Bapak Ibu Gembala, Ketua Bapak Ariston Serigar, Sekretaris Ibu Penny, Bendara Ciklani, si pujian acara Bu Maria, Bu Wulan, Bu Herlin, Bu Penny, si Kusumsi, Bu Yuyung, Bu Yemima, Bu Arinda, Bu Remedia Panggabean, si perlengkapan Pak Katiman, Pak Yusak, Pak Adi Stepanus, Pak Sugeng, Pak Adi Mulyono, Pak Sulistyo, Pak Panggabean, si dekorasi Pak Karis, Pak Akila, Pak Gesang dan Pak Jatmiko, si musik Pak Kristanto, Pak Andi, Pak Yona, Pak Deni, si sound system dan multimedia yaitu Pak Theophilus, Grisia dan Ica, si keamanan Pak Warto, Pak Rianto, sebagaimana Pak ada dua, ada di dalam, ada yang di luar seperti biasa. Yang di luar itu bagian sebelah selatan sama sebelah utara yang sudah pernah dikerjakan, yang terbaik akan dikerjakan lagi, yaitu yang di dalam Pak Suradi dan Pak Siombing. Lalu masih ingat cara kerjanya. Si penerima jemaat Bapak Ibu Evander, Bapak Ibu Eliezer, si persembahan Bu Nanu, Bu Imah, Bu Narti, Bu Diana, si doa Bu Farida, Bu Dwi, Bu Rahayu, Pak Markus. Jadi nama-nama tadi mohon supaya setelah ibadah nanti kita tinggal sebentar. Jadi nanti yang memimpin untuk rapat yaitu Bapak Sergar. Demikian pula sekaligus hari Kamis, ya hari Kamis tanggal 17, di mana ada pelantikan Majelis Umat Kristen Indonesia
Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu akan ada musda dan pelantikan pengurus di tempat ini jam 9 persiapan dan jam 10 dimulai. Yaitu kami tidak membebankan jemaat sebab sudah ada yang dibagi untuk acara, baik untuk konsumsi dan kue. Terima kasih. Ada jemaat yang sudah memberikan persembahan, kami tidak minta tapi mereka menabur baik untuk kue, untuk yang lain-lainnya. Terima kasih kami sampaikan, kami yakin Tuhan Yesus memberkati. Kami memerlukan yaitu untuk multimedia, baik itu untuk sound system maupun LCD streaming bagi anak-anak yang libur, yang tidak bekerja bisa membantu kami. Demikian pula yaitu dalam musda ini ada Kabupaten Mojokerto sudah terbentuk 10 kecamatan pengurus. Ya, 10 kecamatan, tentu karena kita ada di Kecamatan Puri, tiga-tiganya pengurus untuk hadir. Bapak Yusak, Cik Lani dan Ibu Penny untuk membantu kami semua. Jadi seperti itu untuk yang lainnya yang kami undang hanya ketua-ketuanya saja. Untuk tanggal 17 ada pelantikan yaitu Dewan Pimpinan Wilayah dari Jawa Timur akan datang untuk melantik pengurus di tempat ini. Demikian pula sekaligus saudara hari Senin tanggal 21, saudara kan menginginkan KKR ya. Siapa yang bilang ingin KKR? Tanggal 21 ini ada KKR. Ya, dari tim yaitu dari Jakarta. Kami tidak nyangka-nyangka, yang tidak kami pikirkan. Jadi tim ini paginya ada seminar yaitu Gereja Kristen GKJ ada di 503, ada seminar untuk hamba Tuhan dan sorenya ibadah KKR di tempat. Bagi saudara yang menunjukkan KKR tentu saudara datang. Jangan saudara hanya ingin-ingin, ini gratis saudara, tidak ada biaya sekalipun, sedikit pun. Apa kita ditempati. Saudara jemaat bisa hadir hari Senin itu jam 4 sampai hanya 2 jam. Jam 4 sampai jam 6 selesai. Jadi khusus ibadah kebaktian kebangunan rohani. Bisa saya sampaikan kepada jemaat di sini memang dijatah cuma hanya 50. Saudara, tapi saudara kami tidak akan membatasi. Kurang dari situ tidak apa-apa, lebih dari situ. Bahwa dalam doa acara ini supaya semua berjalan dengan baik. Terima kasih buat kerjasama yang baik sampai hari ini boleh berjalan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kehadiran Bapak Markus Gembala yang di farmnya saya tidak lupa ya Pak Markus dari Berangkal boleh bergabung di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk besok hari Kamis, saya mohon hari Kamis habis ibadah Rabu kita ada persiapan, yaitu mungkin ada kebersihan dan saya mohon untuk pinjam meja dari Balai Desa. Tolong Bapak Warto ya, satu aja untuk taruh di depan. Demikian ya, sudah tidak ada. Untuk pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, penerima jemaat keluarga Bapak Eliezer, persembahan Ibu Rinda dan Ibu Elena, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung, hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jadi Kamis itu tetap, jadi Kamis ada 2 hal ya, ibadah yaitu pelantikan dan ibadah pemuda remaja jam 18 tetap ada. Hari Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Sabtu doa puasa. Doa dimulai jam 10 dilanjutkan jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin dan Jumat doa
malam dimulai jam 18.30. Hari Selasa jam 17 ada doa syukur di Kalen 17 Bapak Katiba. Hari Selasa jam 17 ada doa syukur di Kalen di keluarga rumah Bapak Boas ya. Untuk mengisi pujian minggu depan kaum pria. Jadi nanti kaum pria setelah ada rapat pengurus Natal tadi, kaum pria tetap tinggal. Dan di belakang ada basar. Nanti ya berhubungan dengan untuk kas dan untuk kembali ke yang membawa basar. Puji nama Tuhan. Untuk tanggal 17 ada beberapa ibu-ibu yang sudah tergerak untuk memberikan konsumsi. Kami tidak menarget apa-apa, yang tergerak apa saya terima dengan senang hati. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini banyak yang tidak hadir. Kita tetap berdoa untuk Ibu Putri ya yang sudah keluar dari rumah sakit. Terus kita juga berdoa untuk yaitu mamanya Yotam supaya dia tetap kuat dan sehat dan kita bawa supaya kembali mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita sebut semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian ajarku memahami, dan saya mohon dengan kasih Kristus. Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Lani berdoa sebelum doa berkat. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa sayurannya, namun tetap percaya jejakku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genap Kesempatan menerus Tuhan alami dalam pujilah kesempatan ada di saudara yang tidak dapat tahu Tuhan segala persoalan pergumulan Tuhan salah saudara kami hadapi ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan penuh kasih Engkau yang penuh rahmat ya Bapak akan melawat milik saudara-saudara kami yang hadir Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang banyak beban persoalan Engkau pulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sepak jalanan ibadah. Mari ya Tuhan,
sendiri Tuhan yang campur tangan melawat kami Tuhan. Ibadah pertengahan minggu, ibadah remaja pemuda Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Engkau Tuhan datang Tuhan. Kami rindu lawatanmu, kami rindu jamahanmu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan akan berkati Tuhan. Ibadah raya yang kembali Tuhan akan kami ke tempat ini Tuhan. Mari ya Tuhan, sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini ya Bapak. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah. Tuhan berdoa juga untuk saudara bangsa kami Indonesia. Mengetahui Tuhan, Tuhan Tuhan, Presiden Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengatakan, pakai Tuhan para petinggi-petinggi negara ini ya Bapak. Pakai Tuhan dengan hikmat marifat-Mu yang dari sorga Tuhan. Adalah Tuhan tanggung jawab yang akan mereka laksanakan Tuhan. Boleh menjadikan mereka orang-orang yang takut dan taat akan Engkau ya Bapak. Kau pilihkan Tuhan kepala negara yang takut akan Engkau ya Bapak. Bila Tuhan kami boleh merasakan Tuhan kebebasan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Juga Tuhan, saudara-saudara kami segala persoalan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak terbatas Tuhan, mengetahui jauh kedalaman hati kami, ke dalam hati Ibu Indar Tuhan. Angkat segala beban persoalan Ibu Indar ya Bapak. Buat kuasa-Mu ya Tuhan, terima kasih. Percaya Tuhan firman yang kami terima hari ini lalu jalan kebenaran, kesempurnaan yang Kau curahkan atas kami ya. Terima kasih ya. Serahkan tangan-Mu yang selamat. Tangan saudara tadakan atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapakku bersyukur. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.